Melanjutkan serial The Sandman volume kedua, kali ini kita masuk ke edisi ke-20, bagian terakhir dari arc cerita Dream Country. Untuk cerita sebelumnya, silahkan teman-teman lihat pada videonya, linknya itu ada di dalam deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Seorang wanita yang sedang depresi berada di dalam kamarnya. Wanita itu bernama Urania Blackwell alias si Element Girl. Di dalam kesendiriannya, dia merenungi apa yang terjadi dengannya dan apa yang dia alami di saat ini. Hanya satu yang dia inginkan, yaitu dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara kematian. Hidupnya menjadi berubah sejak dia mendapatkan gelar pahlawan supernya, Metamorpho the Element Girl. Di saat kesendiriannya, yang dia rasakan adalah kesedihan, kehampaan hidup yang tidak berguna, melampiaskannya dengan menghisap rokok. Lagi pula, untuk menghadapi perubahan penampilannya, baginya sangatlah sulit untuk diterimanya. Satu-satu yang membuatnya tidak sendirian adalah panggilan telepon mingguan dari temannya yang bernama Mulligan, seorang rekan yang pernah bertugas dengannya. Di mana sebenarnya Urania dulunya adalah seorang petugas intelijen negara. Sejak dia mendapatkan kekuatan supernya, CIA mengizinkannya untuk pensiun dan dia mendapatkan dana pensiun muda. Suatu hari, Urania Blackwell menerima panggilan telepon yang tidak dia duga sebelumnya. Panggilan itu adalah teman lamanya yang sudah 5 tahun tidak bertemu. Temannya itu bernama Della Cariakas. Pada pembicaraan mereka, akhirnya Della memintanya untuk menemuinya di sebuah restoran Italia terdekat agar mereka bisa bertemu di tempat itu. Tentu saja Urania menjadi cemas karena dia tidak mungkin bertemu dengan Della di mana tampilannya tidak seperti manusia biasa. Dia pun mencoba untuk berusaha bagaimana membuat dirinya dalam bentuk yang normal seperti sebelum kejadian yang mengubah dirinya menjadi Element Girl. Malam itu dia pun tertidur dan dalam tidurnya dia pun bermimpi. Dalam mimpinya dia bersama rekannya yang berada di Mesir untuk menyelidiki sebuah piramid di sana. Piramid itu adalah Pyramid of Giza. Rex Mason menjadi manusia super, Metamorpho the Element Man. Orang itu memintanya untuk masuk ke sana agar mengambil Orb of Ra, dan di saat Urania masuk ke dalam piramid tersebut, dia akhirnya menemukan barang yang dimaksud, namun ternyata dia dihadapkan oleh Dewa Ra. Dewa Ra pun mengejarnya dan ketika dia berhasil ditangkap, Urania pun menjadi Metamorpho the Element Girl. Sejak saat itulah dia berharap mimpi buruk itu tidak lagi dialaminya. Keesokan harinya, di saat dia merias bentuknya dan bersiap-siap untuk bertemu dengan teman namanya itu, Urania pun mencoba membuat bentuk dirinya menjadi manusia dari unsur-unsur elemen yang dia miliki. Dari unsur-unsur tersebut, dia menciptakan masker wajah silikon, dan meskipun masker tersebut pada akhirnya mengeras dan mudah terlepaskan, setidaknya untuk di saat ini masker itu bisa menutup wajah elemennya. Sedangkan untuk rambutnya, dia membuatnya dari logam karena lebih mudah daripada rambut asli. Selebihnya dia hanya menutupinya dengan pakaian. Urania dan Della pun akhirnya bertemu dan dia pun menjelaskan bahwa pakaiannya itu menutupi penyakit kulitnya. Pada pembicaraan mereka, Della mengungkapkan kepadanya dia dihamili oleh seorang agen CIA. Maka dari itu, Della harus memberitahu seseorang yang ada di luar perusahaan agen tersebut. Jika tidak, dia akan menjadi gila. Della pun lebih lanjut menjelaskan di mana sang ayah dari anak yang dikandungnya itu sekarang sedang pindah tugas ke luar kota dan berharap suatu saat nanti mereka akan menikah. Della pun meminta Urania untuk tidak memberitahu kabar ini kepada siapapun. Urania pun mengiyakannya. Della pun kemudian memberitahu Urania di luar kaca restoran yang ada di dekat mereka. Di sana mereka melihat seorang anak yang kakinya putus duduk di kursi roda. Meskipun cacat, anak itu terlihat bahagia bersama keluarganya. Menurut Urania, hal inilah yang dia rasakan yang seperti itu dengan kondisi kulitnya. Namun tiba-tiba masker wajahnya yang mengeras pun menjadi terlepas. Maka terlihatlah wajah aslinya Element Girl. Della melihatnya menjadi terkejut dengan bentuk wajahnya yang seperti itu, dan karena malu, Urania pun langsung meninggalkan restoran dan juga meninggalkan dompet dan kunci apartemennya. Oleh karena dia pun lupa kuncinya yang tertinggal di restoran,
dia tidak mungkin kembali lagi ke sana. Maka satu-satunya solusinya adalah dia melelehkan kunci pintu apartemennya dan langsung menghubungi Mulligan. Namun sayangnya panggilan teleponnya itu ternyata adalah orang lain yang menyatakan Mulligan sekarang sudah dipindah tugaskan ke luar kota. Semakin banyak tekanan dalam dirinya, semakin banyak jugalah dampak depresinya. Urania pun melepaskan pakaian serta rambut palsunya. Depresinya pun semakin dalam dengan apa yang dia alami. Urania pun akhirnya bertekad untuk melakukan bunuh diri, tetapi sepertinya tidak bisa dia lakukan karena teringat kemampuan khususnya. Tiba-tiba ada seorang wanita berwajah pucat memasuki kamarnya dan duduk di sampingnya. Urania pun tentu saja terkejut dan menanyakan siapakah orang itu. Orang itu ternyata adalah Death, salah satu wujud entitas dari kematian dan salah satu dari The Endless. Death pun menjawab dia sedang melakukan pekerjaannya dan mendengar ada suara tangisan. Tangisan itu adalah tangisannya si Urania. Dia pun melihat pintu ke dalam apartemennya yang terbuka yang mendorongnya untuk mengetahui ada apa dengannya. Setelah Urania menjelaskan kesulitannya, wanita itu menjawab bahwa pada dasarnya semua kehidupan di dunia fana ini termasuk metamorfo akhirnya harus mengalami kematian. Mengingatkannya dulu ada orang yang sepertinya yaitu Algon yang akhirnya mati karena jatuh ke dalam gunung berapi. Akhirnya Urania pun menyadari dia sedang berbicara dengan Death dan memohon bantuannya agar dia dibuat sekarat. Death pun menjawab bahwa dia tidak ada waktu untuknya. Dia mempunyai kekuatan untuk berada di setiap tempat sekaligus untuk setiap kematian yang ada, tapi dalam kasus ini dia hanya mengabaikannya. Namun akhirnya tanpa mengabaikannya, Death pun menawarkan bantuannya. Urania dapat mengalami kematian jika Dewa Ra yang bisa melakukannya agar menyinari rumahnya di bawah sinar matahari. Urania pun berdiri di depan jendela rumahnya dan memohon pada matahari untuk membantunya agar cepat dimatikan. Dewa matahari si Dewa Ra pun mendengar jawabannya dan ketika dia melihat langsung ke matahari, dia berubah menjadi debu dan tertiup angin. Yang kemudian telepon pun berdering. Death pun mengangkat panggilan telepon itu. Orang yang menelepon itu adalah Mulligan yang bertanya kemana Urania. Death pun memberitahu Mulligan Urania tidak akan bisa menjawab telepon dalam waktu dekat ini. Dan cerita pun berakhir. Nah, itulah dia pembahasan arc cerita Dream Come True bagian keempat dari serial The Sandman volume kedua edisi ke-20. Selanjutnya, serial The Sandman akan memasuki arc cerita Sandman Season of Mist yang dimulai dari edisi 21 sampai edisi ke-27. Langsung saja kalian beralih ke video ceritanya ya, linknya itu ada di dalam deskripsi. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini dan kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel DC Indonesia. Yeah.